potensi meningkatnya kasus lebih tinggi di akhir tahun karena aktivitas masyarakat yang meningkat. Untuk itu diperlukan kerjasama dari seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia tempat hiburan, dan tentunya seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman COVID-19. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung tahun 2022, artinya telah hampir 3 tahun Indonesia dan negara lainnya di dunia berjibaku menghadapi pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, penanganan dan perkembangan pandemi di tahun 2022 ini terus mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan tren dan jumlah kasus positif mingguan yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya. Di tahun 2020, kenaikan terlihat sejak bulan November dan mencapai puncaknya di Februari dengan kasus hingga lebih dari 80.000 kasus mingguan. Di tahun 2021, kenaikan mulai terlihat setelah tahun baru, yakni di bulan Januari dengan puncak di Februari mencapai lebih dari 350.000 kasus mingguan. Sedangkan di tahun ini, kita berhasil menekan kasus yang sempat naik di Oktober kemarin hingga sudah terjadi penurunan di bulan Desember ini. Jumlah kasus tertinggi pun hanya berkisar 40.000 kasus, jauh lebih rendah daripada puncak kasus tertinggi di tahun 2020 dan 2021. Secara umum, jumlah kasus sepanjang tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, rata-rata kasus positif harian adalah 9.000 kasus dengan persen kesembuhan sebesar 96% dan total 121.000 kematian dalam 1 tahun. Sedangkan di tahun ini, angka kasus positif dan kematian lebih rendah serta persen kesembuhannya lebih tinggi. Di tahun 2022, terdapat rata-rata 6.000 kasus positif harian dengan 96% kesembuhan dan total 16.000 kematian dalam 1 tahun. Tentunya perbaikan dalam penanganan dan perkembangan COVID-19 di tahun ini adalah hasil dari resiliensi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi ini dengan semangat gotong royong yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Saya mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam merawat pasien COVID-19, seluruh pemerintah, TNI, Polri, baik di pusat maupun di daerah, seluruh unsur akademisi, swasta, dan media, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam mencapai situasi COVID-19 yang terkendali dengan terus berupaya menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Keadaan terkendali ini penting untuk terus kita pertahankan hingga di tahun-tahun mendatang. Tentunya tantangan-tantangan masih terus ada di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, seperti ancaman mutasi virus yang membentuk varian baru, kemudian mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tentunya terus meningkat, berpotensi untuk terjadinya perpindahan virus dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan adanya ancaman penyakit menular lainnya yang bisa muncul bersamaan dengan pandemi COVID-19 dan juga kondisi di tingkat global yang berbeda-beda antar satu negara dan negara lainnya. Namun dengan modalitas yang saat ini telah dimiliki oleh Indonesia sebagai hasil upaya penanganan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, bukan tidak mungkin apabila Indonesia mampu untuk dapat terus tangguh menghadapi COVID-19 di tahun berikutnya maupun ancaman penyakit menular lainnya. Dibentuknya struktur lembaga pemerintah yang khusus menangani COVID-19, koordinasi pusat dan daerah yang sudah terbangun dengan baik, peraturan-peraturan yang siap untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi kasus, dan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun seperti posko daerah, tempat isolasi terpusat, dan rumah sakit darurat COVID seyogianya dapat terus kita pertahankan sebagai modalitas bangsa dalam menghadapi tantangan penanganan COVID-19 maupun ancaman lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.